Halo Bapak Ibu. Halo. Saya harap suara saya kedengaran dari belakang ya. Amin. Gimana kabarnya? Luar biasa. Saya harap tetap luar biasa, walaupun ada tamu tidak ada tamu tetap luar Biasa. Karena menyambut siapa? Suluhan. Bukan menyambut tamu, bukan menyambut kami, tapi sambutlah Tuhan Yesus itu yang luar biasa. Amin. Amin. Ya, sambil diperhatikan ya. Ya, saya bersyukur saya bisa menginjakkan kaki saya di gereja ini. Saya nggak menyangka ada gereja di tengah kebun gitu. Jadi saya pikir yang ada ya di Sumatera, di NTT, NTB, atau di Kalimantan gitu. Tapi memang saya sudah tahu waktu Pak Musa ini dulu nge-share tempat ini yang masih separuh gitu. Saya hanya berpikir Tuhan itu luar biasa di tempat ini. Nah, kopi yang dikasih Tuhan, saya agak maju dikit ya. Saya akan kesaksian itu pada waktu saya musim COVID lalu itu saya divonis kena COVID. Kalau nggak terpilih, waktu itu kalau rumah sakit ya pasti di COVID kan. Jadi ya sempat mau 6-11 hari. Sementara kalau teman-teman pasien yang lain 7 hari itu sudah pulang, saya 11 hari. Sebenarnya keluhan saya waktu itu hanya batuk, pilek, lemes, kayak orang kena tipes. Tetapi karena sudah masuk rumah sakit, jadi saya di COVID-kan gitu. Jadi pada waktu itu di rumah sakit musim COVID, ya sama halnya saya masuk di lingkungan atau di ruang lembah kematian. Karena waktu itu saya pribadi itu ya. Jadi pada waktu di rumah sakit itu kematian itu silih berganti dengan hidup manusia. Kalau sudah mati gitu ya, jadi nggak seperti yang kalau waktu normal. Kalau sudah meninggal di situ langsung bungkus plastik kesek, wes dibungkus langsung sama tempat lemek tempat itu. Jadi hampir tiap hari mendengar seperti itu. Jadi bayangkan Bapak Ibu tinggal di rumah seperti itu, rasanya kayak kok aku di lokasi itu. Oh jojo hari ini aku gitu. Jadi tapi saya bersyukur, saya punya Tuhan Yesus. Walaupun saya tinggal di lingkungan COVID, di lingkungan sarang kematian, kalau berwayai mati ya pasti bermati. Jadi waktu saya di situ saya melihat orang ketakutan, pasien datang belum masuk di keranjang, masih di pintu luar gitu, sudah menjerit karena stres. Belum ada 1 bulan, belum 1 minggu, bawa pulang, kambuh lagi, masuk lagi di COVID kan, karena ketakutan luar biasa gitu. Kemudian ada lagi saking stresnya ya, maaf kata ya, saking stresnya ada satu bapak-bapak itu membuat orang satu ruangan itu takut gitu. Ruangan saya itu ya sekitar kurang lebih 1 gereja itu, diisi sekitar 8 pasien. Nah, macam-macam di lingkungan itu. Ada yang sudah setengah sekarang, ada yang napasnya sudah di sebelah saya gitu. Waduh, wah saya. Dan yang lebih lagi ada pasien baru datang lagi. Kalau tidur itu nggak bisa bikin nyenyak satu ruangan. Bagaimana nyenyak? Wong dia itu keliling. Kalau teman-temannya lain bisa tidur, dia itu keliling. Nengok satunya, halo, ya, kaget. Dan terlebih lagi kalau siang itu ya, maaf kata ya, saking stresnya, saking takutnya bapak ini, ya maaf kata, anak tidur itu, saya tidur itu, dibuka, tutup, karena saya kerubut, karena saya dengar sebelah saya udah habu itu tadi. Jadi terjadi gitu. Saya nggak mau dengar kayak gitu. Jadi, pada waktu saya dibuka itu, ya saya kaget. Loh, maaf kata, bapak ini sampai telanjang di situ. Ya wis lah, telanjang bulat, cuma pakai kaos singlet dalam itu. Jadi ya wis talinya jadi carone itu. Jadi ya kaget saya sendiri. Betul kaget gitu. Wadah saya gitu.
Tapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada beberapa hal kejanggalan yang saya alami waktu saya di rumah sakit itu. Pertama, saya disuntik perut. Kalau menurut setelah saya lewat itu ada beberapa yang mengatakan bahwa itu suntik mati. 3 hari 4 kali saya disuntik perut. Itu tengah malam, karena saya nggak ada yang mendampingi, saya sendirian. Sementara pasien yang lain didampingi keluarganya 1 orang. Dan disuntik perut itu saya ya nggak merasakan apa-apa. Kalau menurut kesaksian dari saya baca dengar di YouTube, itu sakitnya luar biasa. Begitu diinjek, rasanya sakitnya luar biasa. Tetapi saya nggak merasakan apa ya, seperti Bapak Ibu kalau disuntik jus ya. Tapi setiap kali obat-obatan, suntik itu dimasukkan ke saya hanya bilang begini, dalam nama Tuhan Yesus sucikan, dalam nama Tuhan Yesus tahankan. Jadi pada waktu dimasukkan ke saya, ya saya nggak merasakan apa-apa. Kemudian setelah mau pulang itu juga wajib itu disuntik plasma bagi kami itu. Kalau ini kalau sudah dimasukkan ke tubuh yang sudah sehat, tubuh yang sudah enak, jadi gak karuan rasanya itu, efeknya itu. Ada yang gatal ngisi kayak orang diken atau orang kalau jenengan kena alergi atau kena apa ya sakit gatal itu. Jadi orang sudah disuntik aja dia, kalau rasanya seluruh badan itu ngetok-ngetok pegel-pegel semuanya, jadi gak enak dengan itu. Tetapi anehnya waktu dimasukkan ke tubuh saya pun tidak merasakan hal seperti itu. Sampai yang namanya pegawai perawat itu ya kaget ini, Bapak, yang hanya seperti itu. Kok jenengan tidak mau saya punya Tuhan Yesus kok saya itu. Bapak yang kasih Tuhan. Hingga saya mau pulang aja pun dokternya jangan dulu, besok nggak boleh pulang. Saya sudah suka pengen pulang gitu. Bapak yang kasih Tuhan. Yang saya sampaikan dalam kesaksian saya itu begini. Dimanapun Bapak Ibu berada, di lembah apapun maupun lembah kematian yang seperti saya gambarkan tadi, dalam kondisi apapun, percayalah Tuhan mengasihi kita. Tuhan tetap setia. Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Yang menjadi di saat kita menghadapi pergumulan itu, tetaplah andalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan kita. Percayalah Tuhan kita tuh iya dan amin. Walaupun di sini, walaupun di desa, saya pun juga orang desa. Tuhan pun bisa memberkati. Amin. Tetap setia sama Tuhan. Amin. Jangan takut. Lembah kematian Tuhan bisa lewatkan. Apalagi pergumulan Bapak Ibu, Tuhan pun juga bisa tolong. Dan kira kesaksian saya itu, terima kasih saya kepada Ibu